Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai tutorial cara pembuatan website dari awal. Saya berharap saya bisa menjelaskan dengan taktis dan mudah dipahami ya. Kalau misalnya nggak paham, ntar tanya di kolom komentar saja. Mari belajar bersama Abang. Nah, terus sebelum kita mulai itu kita harus tentukan dulu nih, kita mau belajar apa, biar kalian tuh nggak merasa belajar kayak ngapain sih saya belajar ini, ntar nggak guna gitu-gitulah. Kayak mungkin teman-teman pernah ada yang ngerasain kalau belajar di sekolah gitu ya. Nah, terus oke. Jadi untuk menentukan itu kita langsung tentuin aja kita mau membuat website. Websitenya apa? Nah, kita mau coba membuat website seperti ini teman-teman. Boxbee.com. Kalian bisa sambil buka juga websitenya. Ini nggak mungkin dalam satu video sih, karena saya juga nggak pengen buat videonya lama-lama ya. Ini saya buat beberapa part sekalian saya jelasin perbagian dari website itu. Nah, terus setelah kita menentukan tujuan kita nih, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membuat website? Good question. Nah, itu kita buka Notepad. Teman-teman bisa buka Notepad-nya juga. Notepad. Nah, di sini kita ini teman-teman, coba aja cari di HTML di Google. Nanti ada Web3School. Nah, ini copy aja ini semua. Doctype bla 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 sampai HTML. Nggak usah penasaran dulu, nggak usah bingung dulu ini buat apa bla bla bla. Yang penting copy aja dulu. Tidak semua hal itu kita harus tahu sekaligus teman-teman. Kita biarkan kita belajar secara bertahap. Terus kita simpan, misal coba website. Nah, ini all files jangan lupa. Oh, sama ini .html. Nah, ini jangan sampai salah ya, pakainya all files. Kalau .txt ntar jadinya not biasa. Terus udah di save di desktop, udah di close aja. Habis itu kalau kalian lihat ini kan udah jadi ya. Nah, udah jadi satu, ada file ini nih, Chrome HTML ini. Nah, terus pas dibuka jadi nih kayak gini. Nah, ini tuh udah website teman-teman. Jadi cara membuat website itu sesimpel itu. Cara membuat websitenya ya. Nah, habis itu oke nih. Terus itu apakah perlu dihafal? Enggak, kalian Google aja langsung HTML, copy gitu. Nah, terus kan ribet ya, misal nih, harusnya nggak usah dihapus, harusnya nggak usah ditutup. Misal kita mau buat yang ini ya, tulisan ini Rand Moving Box Supplies ini. Nah, ini tuh kita tinggal, kalau kalian sadar yang H1 ini jadi tulisannya gede, kalau yang P ini tulisannya kecil. Nah, berarti cara menampilkan tulisan itu kita buat seperti ini. Kita tinggal copy ini, misal bikin H1 ini, hahaha. Coba-coba aja teman-teman. Dengan mencoba kita belajarnya tuh lebih terserap gitu. Ini Papilo. Nah, di Ctrl Save, terus kita buka lagi yang tadi. Buka lagi filesnya. Nah, udah terupdate kan. Nah, terus pasti teman-teman mikir kayak, aduh ribet banget nih. Nah, ribet banget, kita harus nulis H1 satu persatu, P, terus si buka tutup ini. Kan ribet ya. That's why kita butuh namanya text editor. Sebenarnya Notepad itu bisa kan, berarti kita buat untuk membuat suatu website, cuman tuh ribet. Nah, makanya kita butuh text editor namanya. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Visual Studio Code. Sebenarnya ada beberapa, cuman saya anjurinnya ini. Dan saya biasanya juga pakai ini. Ini gampang, ini juga gratis. Tinggal download, habis itu ntar diinstal. Aduh, kocak. Nah, udah di-download, terus tinggal diinstal. Ini karena saya udah download jadi kayak udah saya install, jadi kayak nggak perlu lah ya saya install lagi. Oke, terus ntar setelah diinstal tampilannya itu seperti ini teman-teman. Terus ini apa aja bang fiturnya? Nah, nggak usah dijelasin semua, nanti saya jelasin yang akan kita pakai aja ya. Ntar kalau misalkan yang nggak saya jelasin, teman-teman bisa sambil belajar sendiri. Nah, terus setelah itu saya tunjukin ya fungsinya text editor. Kita misal bikin coba.html. Nah, HTML ini file yang untuk membuat websitenya teman-teman. HTML itu Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Sebenarnya tuh dia bukan bahasa pemrograman sih. Dia hanya kayak text markdown markup.
yang pokoknya ntar teks-teks ini bakal diubah jadi website di browser, udah gitu. Nah, ini kenapa kita pakai text editor? Salah satu fungsinya tuh kayak gini. Kita tinggal, tadi kan kita perlu copy dari ini kan, perlu copy dari internet kan buat bikin template-nya itu. Nah, ini tuh kita tinggal bikin nada seru, klik, dah langsung jadi. Ini salah satu contoh kemudahan kenapa kita perlu pakai text editor. Nah, terus oh iya, biar teman-teman bisa langsung lihat websitenya, kalian bisa klik extension ini, terus pilih live server atau live preview. Pilih aja terserah yang mana. Kalau live server ntar kalian klik yang di sini buat melihat hasilnya. Kayak gini. Langsung kebuka kan. Belum ada apa-apa. Kita coba dulu deh, di sini kasih H1. Nah, langsung update. Kita nggak perlu tutup. Kita nggak perlu buka file ulangnya lagi gitu. Dia langsung ke update. Atau enggak kalau misalkan live preview itu ntar dia bisa di samping sini. Live server tuh bisa nggak di samping ya? Nggak tahu. Nah, ini saya pakai live preview aja nggak apa-apa, biar bisa langsung lihat di samping. Oke, nah terus, nah kalau teman-teman lihat, bentar nanti kanvas saya nggak guna dong jadinya. Kita next, cara buat websitenya udah kan, cara buat website dasar lah. Text editornya udah diinstal, nah terus struktur HTML. Nah, struktur HTML ini dia. Saya mau jelasin bagian sini. Nah, pertama HTML ini teman-teman gak usah pusing, gak usah diperhatiin, gak usah bingung. Pokoknya template-nya ini aja kalau membuat website. Nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cari sendiri. Saya takutnya enggak. Konsep ajaran saya adalah taktis. Jadi kita hanya pelajari apa yang perlu dipelajari. Nah, terus head ini juga kita belum butuh. Yang penting kalau misalkan teman-teman mau nampilin sesuatu di website sini, kalian tuh bisa ngedit di dalam body sini, teman-teman. Terus capek ya ngomong teman-teman ya. Nah, terus untuk menampilkan sesuatu itu di HTML ini semuanya itu pasti ada kayak tutup kurung siku yang tajam ini, apa namanya ya? Terus kayak gini, kocak. Bentar. Nah, dia tuh kayak gini, template-nya tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian mau nampilin teks, berarti pakainya P. Nah, P terus N kayak gini. Terus kalau misalkan mau tampilin huruf yang gede tadi pakai H1. H1. Nah, terus H1 ini tuh header namanya. Nah, header itu ada 1 sampai 6 kayaknya. Coba misal ganti 6 ya. Nah, lebih kecil kan, tapi dia bold 5 4 3 2 gitu. Terus ini udah. Headnya ini kita di sini belum butuh ya, tapi ini pokoknya dipasang aja. Gunanya buat apa nanti sambil berjalan. Body ini yang tadi yang akan ditampilkan di sini udah, H1 sampai 6 udah, P udah. Terus A. Nah, A itu buat apa? A itu buat nih. Buat web link. Kalau misalkan teman-teman misalnya kalau kalian lihat di sini ini ada nggak ya? Biasanya tuh ada kayak buka website ini gitu kan. Nah, itu tuh pakai A ini biasanya teman-teman. Misal kita kasih boxview.com, taruh di sini ref bla 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 ini, terus pakai buka web ini cuk. Nah, dia jadi biru gini kan. Ntar kalau diklik kebuka di P, kocak, kebuka di mana ya? Nah, C. Bentar. Kita buka di ini, keluarin dulu live preview, open in browser. Nah, gini kan, kebuka kan. Nah, itu fungsinya A, teman-teman. Oh iya, tadi mungkin kalau ada yang nge-notice, jadi setiap saya ganti ini, tulisan di belakang ini juga auto berubah, sedangkan di teman-teman punya mungkin enggak ya. Nah, itu saya juga pakai extension, teman-teman. Jadi extension itu kayak ya tools tambahan yang ada di VS Code, yang kalau kita mau pakai toolsnya itu kita perlu install dulu. Kalau yang itu tadi namanya HTML auto rename tag ini, kalian bisa install ini, ntar dia langsung auto kayak gitu tadi. Itu sangat memudahkan sih. Nah, oke. A udah ya, hanya udah. Terus image buat apa, Bang? Of course buat nampilin image. Contohnya kita mau nampilin image ini. Oh, bentar.
karena saya malas. Oh ya, saya contohin dulu deh. Kan kita mau ngopi website ini ya, mungkin ntar teman-teman juga ada yang mau nyoba sendiri di rumah, terus bingung nih, ini cara dapatin image-image ini dari mana. Nah, cara untuk ngedebug atau kalian mau lihat kayak website itu isinya seperti apa, kalian tuh bisa inspect element namanya teman-teman. Karena itu bisa inspect element namanya guys. Tinggal di F12 atau FNF12. Nah, ada ini kan. Ada ini. Capek juga ya. Nah, ini nih. Ini di sini ada website, oh, nggak usah ding. Ini aja. Kalian klik kanan kalau di gambar save image as, save image as deh kayaknya. Nah, ini PNG file save, udah gitu aja. Nah, cuman karena saya udah siapin sebenarnya, jadi saya copy aja di sini, asset. Saya kasih nama asset. Nah, nanti mungkin saya taruh di ini kali ya, saya share juga biar teman-teman gak usah ngopi gambar satu persatu. Oke, udah. Terus cara makainya gimana bang? Oke, cara pakainya gampang banget, tinggal di enter. Nah, text editor, kalau tadi kita pakai notepad kan kita harus kayak buka ini img, tutup ini, terus buka ini lagi img, kocak, img, tutup lagi. Nah kan kayak gini kan ribet ya. Nah terus kalau di sini kalian tinggal img, enter, muncul semua. Oh, terus kalau misalkan bang ini yang dalam-dalamnya ini cara taunya ada apa aja gimana? Google aja sih teman-teman, karena emang programming itu bukan hafalan ya, jadi kayak ya udah kalian googling aja cara makainya gimana. Kalau misalkan bingung dari awal nih, misal saya mau nampilin gambar nih, ini gimana caranya? Searching aja kayak cara menampilkan gambar di HTML. Nah, ini di sini ada tutorial bisa pakai image gitu. Nah, ini image. Nah, gitulah. Habis itu yang tadi image kan udah ya. Nah, terus source ini tuh berarti gambar yang mau ditampilin yang mana nih? Oke, berarti kita tinggal arahin dia ke folder tempat gambarnya disimpan. Ini kan HTML-nya di sini, asetnya di sini. Berarti dia tinggal slash atau enggak titik slash sama aja. Nah, terus buka aset. Karena gambarnya itu tadi di sini, jadi mana ya yang icon header namanya, save. Nah terus dibuka, go live. Nah muncul kan. Nah terus kalau misal bang, kalau punya saya di HTML sini, terus saya mau buka asetnya di luar situ gimana caranya? Nah untuk keluar dari directory kita yang sekarang, dari directory HTML, dia mau keluar sekali buat ke aset, berarti kita pakai titik 2. Nah keluar kan, habis itu aset. Dah gitu caranya teman-teman, easy kan ya. Capek kali ya ngomong ya. Nah buka, nah udah kan. Oke, image udah. Div itu buat apa? Div ini kayaknya saya jelasinnya nanti deh, sambil setelah ini, nanti biar teman-teman paham. Nah si span-nya juga, span saya jelasin setelah saya jelasin style dulu. Nah udah kan ini. Sekarang kita copy ini dulu nih, kita tampilin semua tulisan ini dulu sama gambarnya di sini. Kita tampilin aja dulu, nggak usah pikir-pikir yang lain, pokoknya tampilin aja dulu. Kocak, ini dia ganti sendiri nih. Body, dah. Terus berarti kita pakai, kalau teman-teman bingung ini ukurannya apa ya, dia pakai header apa ya, kasih P aja dulu, P. Terus rand moving box and supplies. Gini, terus P lagi. Ini kita kocak, saya blok aja semua. Mungkin yang ini dipercepat ya ntar videonya.
Ini teksnya udah semua ya. Terus tadi kan ada image ya di pojokan. Nah ini pakai image. Terus ada icon lagi tadi. Lupa malah dihapus, kocak. Aset. Udah jadi ininya. Kan udah kayak gini nih. Udah ditampilin semua. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kenapa warnanya hitam bang? Nah, untuk mewarnain, untuk kita memberikan suatu sentuhan seni pada HTML, kita tuh bisa pakai namanya CSS teman-teman. Kalau ini kan .html, kalau dia tuh ntar ini nama ini terserah ya btw, kita kasih nama aja CSS, bapakko.css. Nah terus ini kita tampilin samping aja. Nah terus cara nambahin, oh enggak, kita ini dulu, saya tunjukin dulu caranya nih. Nah kalau misalkan mau ngasih style di sini, kita kasih style. Terus misal mau ngubah warna ya, mengubah warna tulisan teksnya ini nih, kita kasih color kasih biru. Nah berubah kan. Nah terus kalau misal kita mau ngubah fontnya, font size-nya kita mau kasih 30 px, 30 pixel. Nah tambah gede kan. Jadi satuan ini itu ada px, persen, VW, VH, gitu-gitu. Nah, terus itu ukurannya buat apa aja bang? Persen, VH, VW. Sorry. Nah, itu saya jelasin nanti kalau misalnya kita ketemu kasusnya ya. Soalnya bingung kalau misalnya mau saya contohin sekarang. Nah, udah itu cara ngubah fontnya ya, cara ngubah ukuran font. Nah, terus selain dari ini tuh namanya kita kasih style secara inline teman-teman. Secara inline guys. Nah kalau misalkan itu kan ribet ya, misal nih kita bikin kayak gini, terus kita bikin sini lagi, red, kan kayak aduh kurang rapi nih. Ntar kalau bayangin kalau misalkan dia codingannya tuh sebanyak ini teman-teman, sebanyak ini guys, wadalah, misal sebanyak ini kan pusing ya. Nah ada cara yang lebih rapi, namanya kita pakai namanya inside, inner. Nah itu di sini style. Nah terus cara nampilinnya gimana? Nah kalau misalkan kita mau kasih warna untuk teks yang P ya, ini kita hapus dulu. Kita mau kasih warna semua teks nih, semua teksnya kita kasih warna pink, karena pria pecinta janda, pria sejati mencintai janda. Nah kita kasih warna dia purple. BTW ini semuanya pakai bahasa Inggris ya guys ya. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, ntar sambil di translate aja ya. Sejauh ini belum ada Indo masalahnya. Nah dia udah berubah ya jadi ungu. Terus font size-nya kita bikin 32. Nah kan gede semua nih. Nah oke. Terus pertanyaan selanjutnya, ini gimana caranya ya dia apa? Saya cuma mau ngubah teks pertama sama teks kedua nih. Gimana caranya? Nah itu ada yang namanya kelas. Kita kasih kelas di sini. Misalnya ini teks pertama, ribet. First. Nah terus ini kita kasih lagi kelas. Second. Nah ini kelas ini fungsinya buat apa? Kelas ini tuh kita kasih label gitulah, biar kalau saya mau kasih warna di teks pertama sama teks kedua, saya mau kasih warna atau enggak saya mau kasih style di beberapa elemen tuh ini ya, elemen. Nah itu saya bisa menentukan, kita bisa menentukan mana yang mau dikasih style tersebut. Misal saya mau kita kasih style di yang first. Caranya gimana? Caranya tuh kita kasih titik first titik kelas yang mau kelas yang mau dikasih style. Terus ya udah, misal color ungu. Nah cuma yang ini aja, yang ini kan keren kan. Iya kan. Nah terus second red. Nah keren kan. Nah terus misal ini warnanya sama, ya udah kita bikin gini aja, first, second. Terima kasih AI.
Nah, keren kan? Oke. Terus misal nih, misal. Cara nampilin apa namanya? Background hitam ini gimana, Bang? Background hitam ini. Oke, kita kembali ke kasusnya lagi ya. Ini kan kita udah jelasin. Kita bisa benar. Tadi kan kalau teman-teman perhatiin, saya tadi pertamanya saya bikin kayak gini. Kan, maksudnya bikin dia tuh P, nggak ada titik kalau teman-teman fokus tadi ya. Kalau teman-teman perhatiin. Nah, terus yang ini saya pakai titik. Bedanya apa? Bedanya, kalau yang ini, kalau misalkan nggak pakai titik, ini tuh dia buat elemen-elemen ini, teman-teman, buat tag ini. Nah, kayak ini kan P, bla bla bla. Nah, kalau kita pakai titik itu buat yang kayak gini, kelas, buat manggil yang kelas gitu. Oke. Terus kita mau kembali ke case. Kita mau kasih warna ini, warna black ini nih, warna si black ini. Caranya gimana? Kita pakai namanya background color buat warnain latar belakang ya. Nah, misal ini saya kasih contohnya, pertama saya mau bikin satu body. Saya kasih warna hitam. Hitam kocak, hitam. Nah, hitam semua kan? Ini udah berhasil nih. Terus kita kasih teksnya, kita kasih color white. Kalau misalnya teman-teman bingung, Bang, ini kan yang mau dikasih warna tuh si putih, yang mau dikasih warna putih itu teksnya. Tapi kenapa colornya ditaruh di body? Nah, ini berarti nanti semua yang di dalam body ini itu semua color kan buat warnain teks ya, warnain P. Semua yang dalam sini itu teksnya itu bakal warna putih gitu. Nah, gini. Oke, terus ini kan udah nih. Terus saya mau contohin div. Terus kan kalau misalnya teman-teman lihat, wah ini nggak semuanya warna hitam nih, yang lain ada yang warna putih, itu gimana caranya dong? Misal kayak saya mau kasih di atasnya hitam, di bawahnya putih, itu gimana caranya? Nah, itulah gunanya tag div. Div itu apa, Bang? Jadi div itu untuk kita membungkus elemen-elemen yang mau kita kasih style gitu loh. Jadi biar misal nih, ini ada, enggak deh, ini div kita taruh sini. Nah, div atas, div bawah, div cio. Nah, ini fungsinya div ini untuk membungkus apa? Bungkus buat batasin stylenya gitu loh. Jadi biar misal saya mau kasih warna teks ini saya mau kasih warna hitam, tapi yang ini saya mau kasih warna merah. Nah, ya udah kita bungkus pakai yang div ini. Jadi biar stylenya itu tuh nggak tercampur, tapi kita bisa bungkus satu persatu gini. Paham nggak? Paham lah ya. Nah, ini atas, misalnya kasih atas color red. Terus yang bawah jangan lupa kasih titik color blue. Nah, juga ini. Terus udah mulai tercerahkan belum? Berarti gimana nih caranya biar yang atas kasih hitam? Sih, kenapa nih? Nah, terus gimana cara? Jadi biar yang atasnya itu bisa hitam, yang bawahnya tuh nggak hitam juga, kita bungkus. Kalian kan suka membungkus. Nah, kita bungkus kayak gini. Jadi dia tidak tercemari yang lainnya. Cukup yang atas saja yang hitam, yang lain jangan. Gitu teman-teman. Oke, ini white. Terus biar nggak bingung, ini kita ganti ini ya. Top sama bot. Kaulah yang bot. Terus ini udah. Terus kita lihat di Canva lagi, kita cek. Jangan sampai Canva yang sudah saya buat jadi tidak berguna. Divnya udah. Terus ini
Ini span buat apa? Span itu sama seperti div, buat bungkus. Cuman biasanya dipakainya buat teks sih. Jadi misal, ini trend moving boxes and supplies. Saya pengen si boxes ini warna ungu nih. Jadi kita kasih kayak gini. Nah, gini. Terus biar nggak ribet dikasih ini style, color, bisku. Nah, gini. Jadi span itu tuh buat ngewarnain hal-hal kecil di bagian teks lah. Biasanya sih dipakai buat itu ya. Saya nggak tahu ya, dia tuh ada fungsi lain nggak ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri ya. Minum dulu kawan. Nah, span udah. Terus styling. Nah, ini ada .class.id. Nah, tag itu tadi, ini kan ada tag ya, saya mau ngajarin tag. Tag itu tadi yang misal kayak saya mau warnain semua P. Nah, itu kayak gini, itu namanya, ini tuh tag gitulah. Terus, kalau yang .class tuh yang ini tadi. Terus sebenarnya buat ngewarnain juga tuh ada satu lagi. Kalian tuh bisa kasih nama dia dengan ID. Kayak gini, ID. Sama aja. Kayak, biji nangka. Kasih biji nangka. Terus panggilnya gimana? Nah, kalau dia pakai ID, dia tuh nggak pakai titik, teman-teman. Jigur. Dia nggak pakai titik, guys. Dia pakainya apa ya nama? Pagar. Nah, kasih biji nangka. Nah, gini. Terus bedanya apa, Bang? Titik sama ini. Good question. Bedanya tuh kalau kelas tuh kalau yang ID ini kebanyakan dipakai tuh nanti sih buat JavaScript gitu sih. Nanti kita bakal pelajarin JavaScript juga. Nggak nanti, maksudnya video-video nanti. Nah, jadi sekarang kita pakai yang ini aja kan, cukup nih pakai yang ini. Ya udah, kita pakai yang ini aja. Yang ID kita lupakan dulu. Lupakan saja semuanya. Nah, terus oke, kita lanjut lagi. Waduh, nih dia kecil kan, Ya udah, kita ubah dulu gambarnya nih. Misal gini. Ini top, semua topnya ini kita kasih font size 30 px. Nah, gede semua nih. Terus kita pengen kayak yang on demand storage sama bisnis, saya mau kasih yang first sama second saya mau kasih 12 px aja. Nah, kalian bisa kayak gini, first, second, makasih loh, 12. Nah, kayak gini bisa. Tapi kalau misalnya kayak gini, nanti itu kalian bakal ribet buat manage-nya. Misal di sini ada lagi dia kelas first, kelas second. Nah, kalau kalian kayak gini, nanti yang ini juga bakal tercemar. Nah, biar tidak tercemar, misal kita pengennya yang ini tuh dia 12 px, tapi yang di bawah sini first sama second saya pengennya 15 px. Nah, di sini kalian tuh kasih top, di sini juga dikasih top. Nah, jadi ini yang awalnya. Terus kalau ada kelas lagi di dalamnya, ini baru yang kedua. Terus kalau misalkan stylenya sama, daripada kalian ngulangin kayak dibikin top, second, font size lagi, kalian bisa pakai koma gitu. Nah, kalau kayak gini, nah dia tidak tercemar, kawan. Jadi itu emang circle itu penting gitu. Nah, oke, udah. Too much. Dah. Terus kita berarti kasih kecil depu gambar dulu ya. Kita kasih kecil depu gambar dulu. Kasih kecil dengan cara top image. Nah, kita kasih coba 100 dulu. 100 masih begini. Kayaknya dia punya height tuh terlalu besar. Kasih 80 aja. Masih terlalu besar. 40, ini kasih 80. Nah tuh, kecil sekali. Nah, sebenarnya tuh kita bisa cari yang detailnya dengan yang tadi, teman-teman.
tadi guys, pakai inspect element, terus kita ngecek yang ini nih, kayak dia ukurannya berapa ya. Oh, 52,85 kali 39,99. Kan malas ya. Jadi karena saya di sini kasih tutorial, bukan ingin slicing, bukan ingin mengcopy persis. Jadi saya kasih mirip-mirip saja. Oke, ini udah punya image sudah gini. Terus pertanyaan selanjutnya, ini gimana ya cara buat dia ke samping gini ya? Jadi kalian bisa searching aja. Saya juga mau ngajarin gimana caranya, kita tuh belajar otodidak ya. Jadi kayak cara membuat teks HTML sejajar. HTML sejajar. Sorry guys, ini kayaknya karena server Jepang sih, nggak bisa loh. Aduh. Oke. Ini aja saya kasih tahu. Jadi ada namanya Flexbox, teman-teman. Display, dia tuh ada display. Display Flexbox tutorial Flexbox. Tutorial Flexbox. Nah, banyak tutorial Indonesia juga sebenarnya ya. Nah, jadi Flexbox ini dia dia bisa ke samping atau ke bawah, ke atas gitu. Nah, cara makainya gimana? Gini cara makainya. Kita copy dulu, kayak ini kan display, kasih flex. Ini yang top, kita kasih display flex. Nah, dia udah gini nih. Oke, udah good, udah mendekati nih. Terus ini dia jarak kayak gini nih, gimana caranya? Ini udah kita cek dulu, kita cek mana contoh yang kira-kira dia adalah solusi dari punya kita. Ini dia jarak-jarak, oke, ini flex start, flex end, coba ini berarti justify content, flex start. Oh, masih sama, coba flex end. Oh, ini udah betul, cuman dia ini si apa ada nama? Ada icon ini kan di pojok kiri kan, yang lainnya itu dia di kanan. Nah, kita coba cari lagi, ada ke tidak, weh, kambing nih. Kalau nggak ada nih, saya kasih ajarin sendiri nanti nih. Oke, jadi sekarang diajarin. Jadi kalau misalnya ini kita bisa pakai si P ini kan kita kasih nama first ya, berarti dot top dot first margin left auto eng. Nah, margin itu buat apa? Margin itu buat jarak. Ada draw nggak ya, drawingnya? Drawing online. Nah, misal ini ada kotak, ini ada div kita ya, sebut aja div. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin jarak, misal nih, gini deh, luar ini A, kocak, mungkin kita ganti warna aja ya, draw. Nah, misal si hijau mau dibikin jarak sama yang si oranye ini. Nah, kita pakainya margin. Nah, tapi kalau misal si hijau mau dibikin jarak sama biru ini, kita pakainya padding namanya. Gitu. Ada margin, ada padding. Nah, terus misal si biru ini mau dibikin jarak sama hijau ini, kira-kira mau pakai apa, teman-teman? Coba di pause dulu 3 detik, kerjain. Ya, betul. Kalau biru mau dibikin jarak sama hijau, berarti dia pakainya margin. Tapi kalau hijau mau dibikin jarak sama padding, dia pakainya hijau mau dibikin jarak sama biru, dia pakainya padding. Bedanya apa? Bedanya itu nanti kalau ada case kalian bakal paham. Tidak susah, semuanya kita harus memahami saat ini. Waktu kita tidak banyak. Oke. Terus ini ada teks. Terus ini ada pojok-pojokan. Gimana caranya biar si pojok ini ada jarak sama ada put text. Kita pakainya apa? Ya, betul. Pakainya padding.
top, kita kasih padding ini, padding, misal 100 px biar kelihatan dulu. Nah, jarak kan. Nah, terus kita kasih kecil aja, kira-kira aja. Nah, oke, udah good nih, udah good. Terus, kalau kalian sadar, di sini ada jarak ya, kayak gini ya. Nah, ini biasanya, kalau misalkan kalian, perasaan saya nggak ngeset margin deh, perasaan saya nggak ngeset padding deh. Nah, itu biasanya itu ada style bawaan browser, teman-teman. Jadi, buat menghilangkan semua style itu, kalian pakai bintang. Bintang itu buat menerapkan semua style ini, menerapkan style ini ke semua elemen. Nah, set paling atas. Di paling atas, terus kasih margin 0px, padding 0px juga. Box sizing border box itu buat apa nggak tahu. Yang penting dia sarankan. Jadi kita ikut saja. Nah, kelar. Permasalahan kita kelar. Oke. Terus ini ada masalah nih. Ini dia kenapa agak ke atas ya? Kalau dia agak ke atas, kalian bingung ini ada style dari mana ya? Kalian tuh bisa telusurin dengan pakai inspect elemen. Ada teks mana? Oh, ini kayaknya. Oh, nah, nih. Kalian lihat. Oh, dia style dia berarti kan cuman segini doang kan ukurannya. Dan dia teksnya itu ada di paling atas nih. Atas dari div p.first ini. Berarti gimana caranya biar teks ini dia berada di tengah p.first? Kalian bisa pakai coba cara membuat teks di tengah. Teks HTML di tengah. Sumpah. Cari di sini. Ini ada dia kasih nyaranin text align center. Coba aja teman-teman kalau ada lihat kayak gitu berarti dicoba aja. Ntar kalau misalnya salah kan tinggal dihapus. Apakah solusi kita? Oh, bukan. Ada lagi nggak? Text align center. Text align center bukan. Oke. Bentar, iya bukan ya? Oh, kocak. Coba di top. Text align center. Bukan juga ya. Oke. Coba kasih, ada beberapa ya namanya tuh, ada align. Nah, ternyata dia solusi kita. Kalau text align itu apa? Text align itu ini. Yang kalau di Word itu ada yang justify, terus dia left, center, terus right gitu-gitu loh. Dia tadi kan masalahnya kita tuh adalah dia tidak di tengah secara vertikali kan, tapi dia tadi itu cenderung ke left kan, cenderung ke atas, vertically ya, atas sama bawah. Dia tuh di atas sini, padahal kita butuhnya dia di tengah sini. Kalau text align misalnya segini nih, ini kotak nih. Nah, kalau misalnya dia left, ntar dia di pojok sini. Kalau dia justified, ntar dia di tengah. Kalau dia right, dia di kanan. Nah, terus berarti ini udah benar. Text align center. Align item, kocak. Oke. Nih, udah mendekati goals kita nih. Terus, dia ada jarak nih bang. Gimana caranya? Mungkin kalian mikirnya kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai margin. Bisa sebenarnya. Lihat coba ya. Top. P. Kasih dia margin kanan. Margin kanan. Misal kasih 20px. Nah, udah good sebenarnya. Udah good. Cuman kurang culture. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai top ini ada flex. Nah, kalau pakai flex tadi, teman-teman bisa pakai namanya gap. Gap itu buat jarak antar elemen. Biar culture. Mana ya? Space between. Nih. Oh, ini align items kita tadi ya. Flex start, flex end, center, stretch, baseline gitu. Nah, ini ada gap. Nah, kita bisa pakai gap teman-teman. Jadi kalau mau misahin antar elemen, kita bisa pakai gap ini. Gap. Misal kasih 100px biar kelihatan dulu. Nah, works kan berarti.
terus kasih 40. Nah, kita kasih 30 aja deh. Nah, kalau misalkan suatu saat kalian nemu kayak kok ini dia nggak works ya, mungkin kalian bisa nyoba buat digedein dulu ukuran PX-nya biar kelihatan dia berubah atau enggak. Takutnya tuh mungkin dia works, cuman tuh karena ukurannya terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Gitu. Oke, ini udah. Terus masalahnya tuh, kita ganti. Ini dulu, dia abu-abu ya. Teksnya abu-abu ya. Color gray. Nah, udah. Terus kasih tulisannya tadi kan kayak agak gede gitu nggak sih? Berarti font size FS. Nah, enaknya juga kita bisa pakai singkatan kayak gitu. Kasih 28, 25 deh. Coba dulu. Terlalu besar. 15. Nah, oke, pas. Terus kayaknya kurang deh. Nah, oke, ini kayaknya kita kasih gapnya 20 aja. 10. Nah, ini pas. Oke, terus ini kayaknya dia agak tebal. Mungkin ada namanya font weight, teman-teman. Font weight itu buat yang kayak ngatur bold gitu-gitu. Kalian bisa pakai ini bold, terus lighter, medium, atau enggak kalian bisa pakai angka kayak semakin gede angkanya dia semakin tebal. Kasih 500 coba. Tak works lah, 600. Nah, lebih tebal kan? Oke, kayak gini. Terus masalah selanjutnya, ini dia kayaknya fontnya beda deh, Bang. Kita lihat fontnya apa nih. Kita inspect lagi. Inspect lagi. Dia pakai Proxima Soft. Oke, kita buka Google Font. Ih, pele. Terus Proxima. Nggak ada ya. Kita pakai ini aja deh, Roboto. Terus kita pilih ini aja get font, get embed code. Terus kita pilih yang import. Ini cara pakainya berarti taruh di dalam style. Ini kita copy aja, taruh dalam style. Oh, dia double, dihapus. Udah. Terus cara makainya font family Roboto. Oke. Font family Roboto taruh di sini aja. Berubah nggak? Wih, udah berubah gitu, guys. Terus bentar, cek Canva lagi. Color udah. Si ini udah. Width-nya udah. Oh, malah yang dasar yang belum. Ini width height udah ya. Ya, ini untuk besar sama tinggi ya. Terus height-nya juga udah. Background color udah. Font size udah, margin udah, padding udah, display udah. Flexbox tadi yang flex tadi ya. Yang display flex. Udah. Oke, berarti udah semua. Terus ininya dia udah mirip belum ya? Ya, mirip tipis lah ya. Ini kayaknya dia terlalu tebal deh. 500. Nah, ini kayaknya ya better lah. Nah, mungkin itu aja dulu. Oh, ini lagi. Ini kan dia ada kayak kalau kita arahin ke sini, warnanya berubah ya. Ini tuh namanya hover, teman-teman. Kalau mau pakai hover, caranya gini. Dot top titik 2. Hover. Ini ada banyak ya. Kalau teman-teman lihat, ini karena terlalu banyak, jadi searching aja ntar apa yang kalian mau pakai, searching. Tidak mungkin kita hafal satu persatu. Hover. Terus kita kasih color white. Jadi ntar kalau dia diarahin, ing, kocak. Nah, ini kan dia berubah semua ya. Ini tuh karena, kenapa gitu? Ini karena kalau misalkan kita taruh hovernya di top. Jadi kalau misalkan si kursor kita ini diketopin, ting, dia berubah. Nah, coba tebak. Seharusnya hover kita taruh di mana? 3 detik. Tebak dulu. Pause dulu. Oke. Benar sekali. Nggak tahu kalian jawab atau enggak. Di P-nya. Karena kita mau warnanya berubah tuh ketika dia punya P itu dikasih kursor. Color.
white. Ing, ing, ing. Oke, udah. Oh, ini ada lagi nih. Kasih pointer, kursor, pointer. Dah. Ing. FOMO nggak tuh? FOMO banget nggak tuh? Dah. Dah. Segini dulu. Besok kita lanjut lagi. Semoga yang ini bisa mudah dipahami ya. Semoga mungkin ada teman-teman yang, oh alah ini fungsinya, bisa tercerahkan. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Shitsurei shimasu.